Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus dapat mengurapi dan memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupkannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada sore ini kita akan merenungkan atau mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul yaitu Menyembah Pencipta. Dan ada beberapa ayat yang kita bisa baca, yaitu Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, Yesaya 40 ayat 26, dan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3 sampai 3, dan Roma pasal pertama ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku, pekabaran malaikat pertama harus diberitakan di seluruh dunia, bahkan suku, kaum, dan bahasa. Pekabaran ini menyangkut Tuhan sebagai pencipta, dan saudara dan saya sebagai manusia harus menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena telah tiba saat penghakimannya. Pekabaran penting bagi kita bahwa kita harus menyembah kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan pekabaran pertama justru diberikan ketika dunia sedang beralih kepada teori manusia, yaitu teori evolusi yang justru menyerang inti dari semua kebenaran daripada Alkitab. Dan teori evolusi menolak tentang penciptaan, asal mula dosa, dan penebusan. Saudara-saudaraku, Tuhan adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kata pencipta dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama hanya digunakan secara eksklusif dengan Tuhan sebagai objeknya. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Sebagai contoh, matahari menghasilkan lebih banyak energi dalam 1 detik daripada yang dihasilkan oleh manusia, oleh minyak gas, batu bara, atau api. Saudara-saudaraku, matahari memiliki diameter sekitar 865.000 mil dan dapat menampung 1 juta planet seukuran bumi kita ini. Saudara-saudaraku, matahari hanyalah salah satu dari setidaknya 100 miliar bintang di galaksi. Jadi bayangkan di mana Tuhan, Dia adalah pencipta langit dan bumi, termasuk saudara dan saya sebagai manusia. Dan tentunya kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, kita dihimbau, kita diundang, dan kita dituntun oleh firman Tuhan untuk menyembah kepada Allah sebagai pencipta. Saudara-saudaraku, penciptaan mengungkapkan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tidak terbatas.
Dia berfirman atau Allah berfirman, maka semuanya itu ada. Tuhan bukan hanya menciptakan, tetapi juga bekerja demi umatnya selama berabad-abad, dari dulu sejak penciptaan sampai sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa kita harus menyembah kepada Allah, dan itu adalah seruan yang nyaring. Di akhir zaman ini, biarlah kita sungguh-sungguh menyembah kepada Allah, Tuhan yang memulai dunia ini, yang selalu hadir di dunia ini, yang tidak akan pernah meninggalkan akan saudara dan saya, umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah kita terus menyembah, dan hanya menyembah kepada Allah sebagai pencipta, bukan menyembah kepada oknum yang lain atau menyembah kepada ciptaan, tetapi kita menyembah kepada pencipta. Biarlah firman Tuhan pada sore ini melalui pelajaran sekolah sahabat dapat menolong kita, sehingga saudara dan saya, kita terus dan selalu menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.